Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supianti dari kelas PKH 19A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi saya dari dua sekolah, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta. Sekolah negeri yaitu di sekolah SD Negeri Infres Macini Baru, dan sekolah swasta yaitu di sekolah Karisma Makassar. Nah, di SD Macini Baru ini terdapat 39 peserta didik dan 15 ABK, sedangkan guru kelasnya ada 12, guru mapel ada 5, dan guru GPK ada 5. Di sini GPK memegang 2 ABK. Cara mendampingi anak di sini yaitu guru memberikan RPP ini kepada GPK, kemudian GPK ini memodifikasi mata pembelajaran ini dengan melihat kemampuan anak, kemudian GPK ini membuat PPI untuk anak ABK yang didampingi tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Kurikulum yang digunakan di SD Macini Baru ini yaitu kelas 1 sampai 4 menggunakan kurikulum penggerak, sedangkan kelas 5 sampai kelas 6 ini menggunakan kurikulum 2013. Bangunan yang ada di sekolah SD Macini Baru ini memiliki 2 lantai. Dan di sini kelasnya cukup luas dan beberapa kelas agak gelap, dan di depan kelas dan halamannya ini agak sempit. Dan bagi anak tunadaksa, mereka ditempatkan di ruang yang bisa dimodifikasi sehingga anak tunadaksa dapat mengakses jalan untuk masuk ke dalam kelas. Sekolah Macini Baru ini terdapat ruang inklusif, dan di sini juga sebelum penerimaan siswa ABK ini dilakukan asesmen. Terlebih dahulu guru mendapatkan surat keterangan dari dokter, surat diagnosa dari dokter, dan surat keterangan dari orang tua. Asesmen ini dilakukan 1 kali setiap 6 bulan atau setengah semester. Latar belakang dari pendidik di SD Macini Baru ini yaitu ada dari jurusan Bahasa Indonesia dan lain-lain, dan GPK-nya semua berasal dari latar belakang PLB. Namun guru-guru kelas yang tidak berlatar belakang PLB ini mengetahui tentang mendampingi anak ini semenjak ia turun dalam mendampingi atau melihat anak ABK. Sumber dana yang ada di sekolah Infres Macini Baru ini campur, yaitu dari dana BOS, pemerintah kota, dan dari orang tua untuk GPK yang dikontrak. Nah, di sekolah Karisma ini diselenggarakan kurang lebih sudah 6 tahun. Dan di sini penerimaan ABK sebenarnya tidak ada batasan, namun tergantung dari kuota penerimaan. Kuota penerimaannya ini ABK dalam satu kelas ini maksimal 2 ABK dalam satu kelas. Jika kuotanya penuh, maka anak ABK ini tidak diterima. Dan di sekolah Karisma ini terkhusus untuk anak Down syndrome dan autis. Sebenarnya semua jenis ABK ini diterima, namun dalam penerimaan ABK ini dilakukan asesmen terlebih dahulu. Dalam proses asesmennya yaitu guru mendapat surat diagnosa dari dokter, kemudian dilakukan trial 3 hari, kemudian diobservasi, dan hasil observasinya ini anak dilihat bagaimana kemampuan dan jumlah peserta didik yang ada di sekolah Karisma yaitu sekitar 50-an dan 6 ABK. Guru kelas ada 6, guru mapel ada 5, GPK ada 5. Dan setiap GPK ini mendampingi 1 anak, kecuali kelas 5 itu sudah lepas dari kelas 5 lepas dari GPK, karena dari kelas 1 sampai kelas 4 ini didampingi terus GPK, sehingga di kelas 5 ini sudah bebas dari GPK. Kurikulum yang digunakan di sekolah
Karisma ini itu kurikulum 2013. Di sini guru mata pelajaran memberikan RPP kepada guru GPK, dan GPK ini memodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian GPK ini membuat PPI untuk anak yang didampinginya tersebut. Dan bangunan di sekolah Karisma terdiri 3 lantai. Lantai pertama taman kanak-kanak, lantai kedua ruang musik, ruang kelas untuk SD, ruang lab, perpustakaan. Kemudian lantai 3 terdiri dari lapangan futsal dan musola dan taman-taman kecil. Dan untuk ruang kelasnya itu dilengkapi dengan AC, rak buku, dan warna catnya itu cerah sehingga anak bisa lebih semangat untuk belajar. Dan ruangan di koridornya juga luas, dan di situ anak makan ketika istirahat dengan teman-teman lainnya. Pekarangan atau halamannya sangat luas, dan di situ juga anak melakukan senam dan upacara. Sarana dan prasarana di Sekolah Karisma Makassar ini, mereka tidak menyediakan aksesibilitas untuk tunadaksa dan tunanetra, karena di Sekolah Karisma belum ada anak tunadaksa dan tunanetra. Ia memberikan list-list kepada GPK, sehingga GPK ini menulis apa-apa yang dibutuhkan oleh ABK ini. Kemudian yayasan menyediakan sarana untuk anak ABK tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Latar belakang pendidik di Sekolah Karisma yaitu kebanyakan dari jurusan-jurusan lain, dan GPK-nya hanya beberapa orang yang berlatar belakang PLB. Namun yang tidak berlatar belakang PLB ini sebelumnya ini mengikuti pelatihan tentang pendidikan inklusif, mengikuti relawan-relawan dan berdasarkan pengalamannya dalam mendampingi anak ABK. Sumber dana dari GPK dari sekolah inklusif dari Sekolah Karisma Makassar ini yaitu dari yayasan dan dari orang tua GPK. Sedangkan gaji dari GPK ini berasal dari yayasan dan orang tua. Di Sekolah Karisma Makassar ini terdapat 2 GPK, yaitu GPK yang disediakan di sekolah dan GPK dari orang tua. GPK yang dari orang tua ini dibayar oleh orang tua siswa tersebut. Menurut saya, dari hasil observasi di kedua sekolah negeri dan sekolah swasta, menurut saya sekolah swasta atau sekolah Karisma Makassar ini lebih efisien, karena Sekolah Karisma Makassar ini didampingi 1 anak 1 GPK, dan di sini lebih teratur dalam proses pembelajarannya dan lebih fokus kepada 1 anak dibandingkan dengan di SD Macini baru ini hanya 1 GPK mendampingi 2 anak. Sedangkan dari sarana dan prasarananya ini menurut saya sama-sama masih belum lengkap, karena masih banyak aksesibilitasnya yang belum dilengkapi. Itulah tadi laporan dari hasil observasi saya dari kedua sekolah SD negeri dan SD sekolah swasta, yaitu di SD Macini Baru dan Sekolah Karisma Makassar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.